Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Rifki Fabian Alvaris dengan NPM 30192101152 dan ada rekan saya Yeskiel Adi Peprinanto dengan NPM 30192103335. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang sumber hukum peradilan agama. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat tersebut menurut Peraturan-Peraturan Republik Indonesia dulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia yang dahulu. Yang dimaksud oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tersebut tidak lain adalah Het-Heerzijn Indienes Reglement atau kita kenal dengan HIR atau Reglement Indonesia yang telah diperbarui dalam S 1848 nomor 16 dan S 1941 nomor 44 untuk daerah Jawa dan Madura dan Rechtsreglement Buitengoesten atau kita kenal dengan RBG atau Reglement Daerah Seberang S 1927 nomor 227 untuk luar Jawa dan Madura. Heerzijn Indonesia Reglement atau HIR berasal dari IR Inlands Reglement, dimuat dalam lembaran negara nomor 16 Jungto pasal 57 tahun 1848 yang judul lengkapnya adalah Reglement op de Uitvoering. Susah. Reglement op de uitoefening van de politie, der burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en vreemde oosterlingen op Java en Madura. Nah, seperti judulnya, maka isi HIR dapat dibagi dua, yaitu bagian acara pidana dan acara perdata yang diperuntukkan bagi golongan bumi putra dan timur asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka landrat. Bagian acara pidana dari pasal 1 sampai 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371. Sementara untuk bagian acara perdata mulai dari pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel ke-15 yang merupakan peraturan rupa-rupa meliputi acara pidana dan acara perdata. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau kita kenal dengan KUHAP, maka ketentuan dalam HIR yang mengatur tentang acara pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang kedua, Reglement voor de Buitengewesten atau biasa kita kenal dengan RBG yang ditetapkan dalam pasal 2 Ordonansi 11 Mei tahun 1927, Lembaran Negara Nomor 22 tahun 1927, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927 adalah pengganti dari berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja, seperti reglemen bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Kalimantan, Minahasa, dan lain-lain. RBG berlaku untuk luar Jawa dan Madura. Yang ketiga, Reglement op de burgerlijke rechtvordering atau disingkat RV. RV yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 1847 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Rat, Van Justiti, dan Residenti Gerecht. Dalam prakteknya, RV digunakan untuk masalah arbitrase. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat juga beberapa ketentuan hukum acara. 5. Di tingkat banding berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1847 untuk di Jawa dan Madura, tetapi kemudian oleh jurisprudensi dianggap berlaku seluruh Indonesia. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan dalam HIR atau RBG tentang banding tidak berlaku lagi. 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. 7. Jurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah pernah diputus di pengadilan. 8. Adat kebiasaan. 9. Doktrin. 10. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. 11. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum material tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi, instruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata maupun hukum acara perdata material. Contoh yang paling sederhana adalah surat edaran Mahkamah Agung
untuk tidak menjatuhkan putusan sandera terhadap pihak yang berperkara. 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang dan peraturan pemerintah ini khususnya menyangkut masalah perkawinan dan perceraian. 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga merupakan sumber acara khususnya di lingkungan peradilan agama. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.